wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Alhamdulillah, seminar evaluasi rancang aktualisasi kelompok 2 angkatan 87 Kabupaten Merauke Utara kita mulai dengan peserta pertama Fatmawati Sarjana Ekonomi. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kaban sudah berkenan hadir selaku penguji. Kehormatan bagi kelompok 2 karena beliau langsung yang menguji kelompok kita, sehingga rujukan-rujukan yang diberikan nanti akan lebih mengena, beliau banyak memberikan masukan nanti. Kemudian makasih banyak Ibu Cornelia Esos selaku mentor dari Fatmawati sudah hadir di tempat ini. Peserta pertama Fatmawati, dia sebagai beliau pengawas kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Utara. Perlu kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu 30 menit kurang lebih. Menyampaikan nanti paparan pertama dari Fatmawati, telah disampaikan Ibu Kaban tadi selaku penguji, sampaikan pokok penting, ya sudah direkam semua tadi. Jadi sehingga lebih banyak kita berdiskusi, banyak masukan-masukan dan mungkin ada pertanyaan yang perlu. Kemudian setelah Anda memaparkan nanti, kami akan minta penjelasan tambahan dan penguatan dari Ibu Mentor terkait apa yang Anda angkat sebagai rancangan aktualisasi. Pada saat pengujian nanti direkam semua masukan informasi dan dijawab pertanyaan dari beliau. Kemudian terakhir dari saya juga, selaku coach akan memberikan penjelasan tambahan terkait dengan apa yang berkembang dalam forum diskusi. Baik, mengawali pertanyaan pertama kepada saudari Fatmawati, sehat? Ya, Pak. Ya, siap diuji? Siap, Pak. Oh, ya, baik. Izin Bu Kaban, ya, Pak Ibu Mentor. Ya, silakan Fatmawati pemaparannya. Baik. Izin share screen dulu, Pak. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Nopalina MM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Anus Muhtar SPSH MMMH selaku coach. Yang saya hormati Ibu Cornelia SOS selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat SAB selaku host juga. Pada pagi hari ini, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Jabatan Pengawas Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 87 Kabupaten Merauke Utara. Adapun rancangan aktualisasi saya pada pagi hari ini, saya mengambil judul sosialisasi tentang administrasi kependudukan atau Adminduk berbasis multimedia. Adapun latar belakang yaitu Undang-Undang 24 tahun 2013 merupakan revisi dari Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Bahwa administrasi kependudukan ialah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi, pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Sedangkan dokumen kependudukan itu merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan... Maaf, yang disampaikan apa hubungannya judul Anda, apa pentingnya diangkat judul itu? Baik, Pak. Terima kasih. Silakan. Ya. Adapun tujuan bagi peserta dan bagi organisasi yaitu penyusunan laporan aktualisasi bertujuan sebagai acuan pelaksana bagi setiap kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN tempat tugas saya masing-masing. Hal ini diharap mampu membentuk ASN yang profesional dan berkarakter, sehingga mampu melaksanakan tugas dan peran secara profesional, tanggap, cepat, akurat, serta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Menanamkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam membentuk sikap dan perilaku serta disiplin
dalam kedudukan dan perannya sebagai anggota ASN yang diterapkan di instansi tempat kerja. Sedangkan rancangan aktualisasi yang saya ambil bertujuan bagi organisasi jangka pendeknya, yaitu pada tujuan ini ialah merealisasikan kegiatan aktualisasi selama 1 bulan dengan capaian 1 desa yang dapat diberikan sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme syarat pengurusan administrasi kependudukan atau Adminduk. Sedangkan tujuan jangka menengahnya pada tujuan ini ialah merealisasikan kegiatan di 1 kecamatan. Sedangkan tujuan jangka panjang, kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu program unggulan dalam sosialisasi berbasis multimedia. Dan kegiatan ini dilaksanakan terus-menerus sampai masyarakat memahami prosedur dan mekanisme persyaratan dalam pengurusan administrasi kependudukan, dan selanjutnya kita harap memiliki dokumen kependudukan juga. Sedangkan manfaat bagi saya sendiri sebagai peserta latsar, mampu menjadi ASN yang bekerja secara profesional dan menanamkan nilai-nilai dasar ASN. Sedangkan bagi organisasi perangkat daerah atau OPD, unit kerja mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersumber dari nilai-nilai ASN. Sedangkan bagi pemerintah daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya bagi pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Saya ke analisis isu. Berdasarkan kegiatan melaksanakan tugas, mungkin kurang lebih 6 bulan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat beberapa yang perlu dioptimalkan. Yang pertama, belum pahamnya masyarakat tentang pelayanan pembuatan kartu identitas anak atau biasa disebut KIA. Yang kedua, banyaknya syarat tambahan dalam layanan administrasi kependudukan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme persyaratan pengurusan administrasi kependudukan. Validasi isu tersebut yang ada di unit kerja sudah dijabarkan dan harus dipilih salah satu sebagai isu utama. Pemilihan tersebut tidak bisa dilakukan melainkan harus menggunakan metode APKL, yaitu aktual, apakah isu itu benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan, sedangkan problematik, yaitu isu tersebut mengandung masalah dan perlu dicarikan solusi. Sedangkan kekal layak, isu itu menyangkut orang banyak, layak, isu tersebut masuk akal dan realistis serta relevan dengan tugas. Oleh sebab itu, saya ambil APKL ada 3, yaitu belum paham masyarakat tentang pelayanan pembuatan kartu identitas anak, banyaknya syarat tambahan dalam layanan administrasi kependudukan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme persyaratan pengurusan administrasi kependudukan. Berdasarkan penetapan isu dengan menggunakan teknik APKL, penentuan cure isu disajikan dalam metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan grow. Seberapa pentingnya masalah itu, seberapa akibat yang akan ditimbulkan, dan seberapa cepatnya perkembangan masalah itu yang disebabkan oleh masalah itu tersebut. Ketika isu tersebut, saya sudah menggunakan penentuan core issue berdasarkan list yang diuji. Saya mengambil dan memperoleh isu prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme persyaratan pengurusan administrasi kependudukan atau Adminduk. Sedangkan analisis penyebab isu, saya menggunakan fishbone, di mana ada beberapa penyebab. Yang pertama dari aktivitas, yaitu sosialisasi yang selama ini dilakukan kepada masyarakat tidak tercapai dengan baik. Dari segi material, kurangnya pemanfaatan media informasi, sedangkan dari lingkungan sendiri, sistem informasi tentang prosedur dan mekanisme persyaratan Adminduk kurang efektif. Sedangkan dari segi manusianya, masyarakat tidak memahami pentingnya dokumen kependudukan, terus masyarakat belum membutuhkan dokumen pendidikan, yang terakhir faktor pendidikan. Adapun dampak isu, jika pemahaman masyarakat tentang syarat dan mekanisme pengurusan administrasi kependudukan tidak diatasi, maka yang pertama masyarakat tidak akan memiliki dokumen kependudukan, yang kedua hak masyarakat akan Adminduk tidak terlaksana. Oleh sebab itu, saya mempunyai gagasan pemecahan isu atas masalah yang telah saya jabarkan, yaitu sosialisasi tentang administrasi kependudukan atau Adminduk berbasis multimedia.
Adapun materi rencana kegiatan, yang pertama, sebelum saya bertindak dan melakukan kegiatan, saya harus berkoordinasi dengan stakeholder, di mana keterkaitan substansi mata pelatihan yang saya ambil yaitu World of Government dan juga pelayanan publik. Yang pertama saya lakukan sebelum menghadap, menyiapkan bahan konsultasi yang diperlukan. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, saya mengambil akuntabilitas, saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya rancangkan. Yang kedua yaitu anti korupsi, di mana saya mandiri mengerjakan pekerjaan tidak tergantung dengan orang lain. Sedangkan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yang sudah tertera di dalam slide. Yang tahapan kedua, melakukan konsultasi dengan mentor, di mana keterkaitan substansi mata pelatihan. Ketika saya berbicara dengan mentor, saya harus membawa nilai dasar yaitu etika publik, di mana saya harus bersikap sopan dan menghormati beliau. Yang kedua, ketika menjelaskan, saya membawa nilai akuntabilitas, kejelasan target apa yang akan saya lakukan, di mana tempatnya dan kapan. Terus, keterkaitan substansi mata pelatihan, yang terakhir yaitu nasionalisme, di mana saya menghormati keputusan daripada mentor. Sedangkan output atau bukti fisik yang didapat dari melakukan konsultasi dengan mentor yaitu adanya persetujuan. Tahapan yang ketiga, koordinasi dengan rekan sejawat yang ada di kantor. Keterkaitan substansi mata pelatihan, saya juga harus sopan, terbuka, apa yang akan saya rancangkan, apa yang akan saya lakukan, harus saya bicarakan dengan tim kerja atau rekan sejawat. Nasionalisme, saya membawa indikator kerakyatan, di mana saya memperlakukan mereka secara adil, serta akuntabilitas, saya menjelaskan target yang akan saya lakukan, dan juga transparan. Sedangkan tahapan kegiatan yang keempat, koordinasi dengan perangkat desa, yaitu keterkaitan substansi mata pelatihan. Seperti biasa, kita harus bersopan, hormat, dan terbuka, serta akuntabilitas, indikator kejelasan target. Saya mengatakan bahwa saya akan mensosialisasikan di desa Bapak dan juga di masyarakat. Terus saya membawa substansi keterkaitan komitmen mutu, yaitu efektif. Yang kedua, membuat pertanyaan kuesioner. Tahapan kegiatannya menyusun pertanyaan kuesioner. Keterkaitan substansi mata pelatihan, saya membawa akuntabilitas, indikator tanggung jawab. Jadi apapun yang saya susun, saya harus bertanggung jawab. Kedua, komitmen mutu, efektif, efisien, dan saya harus berinovatif. Output daripada menyusun pertanyaan kuesioner yaitu adanya susunan pertanyaan. Sedangkan kontribusi terhadap Fatmawati, ya, Pak. ini salah satu kegiatan intimu di mana itu yang jelaskan secara runut semua mulai dari kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi pelatihan, mata pelatihan, kontribusinya dan penguatan nilai. Yang lainnya cuma dibacakan tentang kegiatan dan tahapannya. Satu yang diinginkan Ibu Penguji betul-betul runut di mana kegiatan intimu, di mana grandnya itu disosialisasinya jelaskan betul-betul di situ. Yang lainnya cuma dijelaskan kegiatan dan tahapan kegiatannya saja supaya bisa dilihat sampai di mana pemahaman. Silakan. Baik, makanya ini tadi saya bilang Pak Muhtar udah dijelaskan itu lagi gitu. Baik, harus ulang dijelaskan. Berarti tidak perhatikan tadi saya nyampaikan. Baik Ibu, saya langsung ke sosialisasi. Tahapan kegiatannya yaitu pre-test, pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan administrasi kependudukan. Sedangkan keterkaitan substansi mata pelatihan, saya membawa World of Government dan pelayanan publik. Akuntabilitas, adanya kejelasan target, etika publik, terbuka, komitmen mutu, yaitu efektif, dan transparansi. Yang tahapan kegiatan kedua, sosialisasi tentang administrasi kependudukan atau adminuk berbasis multimedia. Ketika saya bersosialisasi, saya harus membawa keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu etika publik, saya ramah dan sopan, serta terbuka terhadap apa yang akan saya sosialisasikan, serta ketika saya menjelaskan, saya juga memperlakukan mereka dengan adil, dan juga adanya akuntabilitas,
yaitu saya harus bertanggung jawab. Sedangkan tahapan yang ketiga menyebarkan brosur ke akun media sosial yang sudah saya buat sebelumnya. Di mana media sosial yang buat saya bikin sosialisasi brosur multimedia ada WA, ada Zoom, ada TikTok, yaitu adanya screenshot nanti dari HP. Ketika saya menyebarkan brosur di akun media sosial, saya juga membawa nilai dari substansi mata pelatihan, yaitu etika publik, sopan santun, transparansi, akuntabilitas, yaitu saya bertanggung jawab terhadap brosur, serta nasionalisme, yaitu kerakyatan. Kegiatan yang keempat yaitu proses pemahaman setelah sosialisasi mengenai administrasi kependudukan yang berbasis multimedia, yaitu saya tersedianya hasil post-test. Di mana keterkaitan substansi mata pelatihan, saya harus sopan, saya jujur, terbuka, transparan, yaitu di mana informasi yang saya berikan tidak keluar daripada jalur dan prosedur. Nasionalisme, saya memperlakukan mereka sebagai adil dan komitmen mutu, inovatif, efektif, efisien, dan berorientasi kepada mutu. Tahapan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Tahapan yang pertama, pengukuran capaian dan kegiatan. Outputnya tersedianya rekapitulasi hasil kegiatan. Keterkaitan submata pelatihan yaitu komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, akuntabilitas yaitu bertanggung jawab terhadap capaian dan target yang ingin saya laksanakan. Sedangkan tahapan kedua yaitu rencana tindak lanjut, tersedianya rencana tindak lanjut sosialisasi berbasis multimedia, di mana keterkaitan mata pelatihan yang saya ambil yaitu saya harus bertanggung jawab, saya harus jujur, dan juga saya harus konsisten melakukan apa yang telah saya buat, serta komitmen mutu, yaitu yang ketiga yaitu melapor kepada atasan. Outputnya adanya persetujuan dari atasan. Keterkaitan submata pelatihan, saya harus jujur, terbuka, serta sifat sopan, dan komitmen mutu. Diharap apa yang telah saya lakukan efektif, terutama untuk organisasi, dan juga akuntabilitas, saya harus konsisten dan melakukan apa yang telah saya buat. Rencana kegiatan, koordinasi dengan stakeholder, Dina di bulan Oktober saya lakukan di minggu pertama, sedangkan membuat pertanyaan kuesioner saya lakukan di minggu yang kedua, rencana menyusun media sosialisasi minggu kedua dan ketiga di bulan Oktober, rapat tim, kerja, dan uji coba launching saya lakukan di minggu kedua, tiga, serta November, dan sosialisasi di minggu kedua dan ketiga di bulan November. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan saya lakukan di minggu ketiga. Demikianlah Ibu rancangan aktualisasi. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, makasih. Demikian tadi pemaparan disampaikan oleh Saudara Penyaji Fatmawati. Selanjutnya, untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Ibu Mentor. Silakan Bu Mentor. Maaf, tidak keluar audionya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Amelia, mentor daripada Ibu Fatmawati. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Nopalina MM sebagai penguji, Bapak Dr. Andes Mukhtar SPSH MMMH sebagai Bapak Coach,
dan yang terkasih Ibu Fatmawati yang sementara mengikuti ujian. Perkenalkan, nama saya Cornelia. Saya di Dinas Kependudukan Kabupaten Muara Utara dan sebagai Kepala Seksi Pendataan Penduduk. Penguatan yang saya ingin berikan kepada Saudara Fatmawati adalah bahwa memang selama ini kami di Morowali Utara belum maksimal secara administrasi kependudukan secara keseluruhan. Jadi dengan adanya latsar ini, dengan adanya kegiatan ini, saya berharap bahwa yang selama ini kami lakukan, yaitu sosialisasi, bisa tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat. Kenapa? Karena selama ini kami melakukan sosialisasi, kadang kami perangkat desa dan kadang itu tidak tersampaikan secara maksimal. Jadi kadang-kala ada masyarakat yang datang ke Dukcapil, mereka belum pahami betul, apalagi daerah yang masyarakat di daerah pedalaman khususnya. Kami masih ada daerah yang masih terbelakang, yaitu dari suku Wanak khususnya. Jadi mereka itu sangat belum paham apa artinya administrasi kependudukan. Jadi pada saat mereka membutuhkan Adminduk itu, mereka tidak bisa mendapatkan haknya, misalnya ke BPJS, kadang tidak connect. Kenapa? Karena kami kadang mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada perangkat desa, tapi kadang tidak tersampaikan. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kami berharap bahwa tujuan kami ini yaitu pelayanan kepada masyarakat bisa tersampaikan secara maksimal. Nah, di sini saya melihat bahwa Ibu Fatmawati mengangkat sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan. Menurut saya itu sangat bagus. Kenapa? Karena dengan adanya sosialisasi ini, pengetahuan atau pemahaman masyarakat itu bisa mereka lebih memahami, dan setidaknya dengan adanya itu mereka akan mengurus adminduknya masing-masing, dan kita berharap bahwa mereka bisa memenuhi persyaratannya ada semua, dan haknya mereka juga kita bisa penuhi, sehingga pemanfaatan adminduk itu bisa secara maksimal. Jadi kepada Bapak Coach dan Ibu, saya berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini, Saudara Fatmawati bisa lebih meningkat lagi dalam hal pengetahuan dan aktualisasinya sebentar ke masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Ibu Mentor telah memberikan penjelasan tambahan dan penguatan. Berikutnya, kami persilakan kepada Ibu Penguji yang terhormat. Silakan. Masih termute, Bu. Mohon di-mute. Belum keluar suaranya, Bu Kabar. Ya, Fatma tolong ditutup dulu. Ya, tutup dulu, Ana. Fatma. Enak bicaranya kalau muka kita ketutup. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Muhtar selaku coach, yang saya hormati Ibu Cornelia selaku mentor. Terima kasih Ibu sudah hadir untuk memberikan dukungannya, dan yang kita banggakan bersama Saudari Fatmawati. Fatmawati, terima kasih untuk presentasinya terkait dengan sosialisasi administrasi kependudukan berbasis multimedia. Saya akan memberikan beberapa catatan-catatan, ya, lalu kemudian pertanyaan, ya, karena masih ada yang belum jelas tadi tertangkap dari penjelasannya Fatma. Oke, saya mulai dari awal latar belakang. Ya.
Latar belakang, coba dicermati latar belakangnya, Fatma. Maka kemudian tadi sempat ditegur oleh Pak Muhtar, ya, karena latar belakangnya itu belum fokus pada tadi poinnya. Mengapa, apa masalah inti yang akan diangkat, ya, mengapa itu penting, ya. Jadi latar belakang itu, Fatma, sebenarnya adalah cerita singkat dari keseluruhan isi dari aktualisasi kita, rancangan aktualisasi kita. Jadi bagaimana Fatma merangkum atau mengurai kata-kata, mengurai kalimat-kalimat itu secara ringkas, sehingga orang hanya cukup membaca latar belakang saja, sudah punya gambaran tentang apa yang Fatma tulis di bab-bab selanjutnya. Ya, jadi latar belakang itu jangan mengurai. Ini saya lihat Fatma terlalu mengurai banyak, tapi kemudian tidak sampai pada intinya. Ya, jadi banyak cerita tentang apa itu adminduk dan seterusnya, tapi tidak menyentuh apa yang bermasalah dalam administrasi kependudukan itu dan apa yang mau dicarikan solusinya. Ya, biasanya orang menulis di dalam latar belakang itu singkat, di bawah, paling bawah di 2-3 di 1 atau 2 paragraf terakhir itu konklusi dari kesimpulan apa yang menjadi permasalahan utamanya dan itu mau disolusikan dengan cara apa. Ya, tolong diperbaiki, dilengkapi ya, Fatma. Oke. Baik. Yang kedua, kegiatan. Kita masuk ke milestone-nya, ke kegiatannya. Fatma, di situ ada kegiatan launching. Uji coba dan launching. Apa urgensinya? Apa pentingnya sih sosialisasi itu mau di launching dan diuji cobakan? Kenapa harus perlu sosialisasi? Kan ini kegiatannya sosialisasi nih. Kenapa penting harus diuji coba dulu sosialisasinya terus harus di launching? Ada penjelasan? Baik, Ibu, terima kasih. Kenapa saya melakukan uji coba dan launching? Yang pertama, saya harus bekerja sama dengan tim untuk memastikan dulu bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik. Karena tidak bisa tiba-tiba kita turun ke desa, tetapi kita sendiri belum ada persiapan. Jadi di dalam tim harus ada kita siapkan. Oke, pertanyaan saya kenapa harus diuji coba? Kerjasama dengan tim tapi harus diuji coba. Maksudnya apa ini? Baik, Ibu. Karena kenapa harus diuji coba? Yang pertama, biar menguatkan, Ibu, terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Apa yang mau diuji coba ini apa ini? Yang mau diuji coba? Sosialisasinya. Oke, uji coba itu gini misalkan ya, kita punya baju nih, baru beli baju nih, kita coba pakai. Bagus nggak letak bahunya nih? Dadanya ini udah bagus nggak? Jangan-jangan turun sekali atau apa gitu. Tapi kalau sosialisasi diuji coba gimana? Atau mungkin pemilihan katanya barangkali, coba pikirkan apa kata yang paling enak. Baik, Ibu, terima kasih. Rapat tim kerja dan uji coba launching ini yaitu saya melakukannya. Kalau rapat finalisasi, ya. Rapat finalisasi mungkin, tapi bukan uji coba deh. Baik, Ibu. Ya. Ya, kalau biasanya kita uji coba itu alat, misalkan. Baik, Ibu. Ya, kalau alat, ada instrumen, kita bisa uji coba. Tapi kalau sosialisasi, mungkin kita tinggal rapat final check, udah siap belum bahannya? Coba tim mana? Ini tim yang menyiapkan bahan, udah siap belum? Coba tim yang tim seksi perlengkapan, udah siap belum? Infokusnya, audionya, udah siap belum? Itu maksudnya atau apa ini? Iya, Ibu, kita harus mempersiapkan. Berarti dia bukan uji coba ya, tapi rapat finalisasi. Baik, Ibu. Ya. Oke. Atau rapat final check gitu. Nah, terus launching. Ada launching nggak? Launching maksudnya apa ini? Launching itu pembukaan sosialisasi. Sosialisasi aja langsung, nggak usah pakai launching-launcingan lah.
launching itu biasanya mengawali kegiatan. Ya, Baik, Ibu. kalau pembukaan itu udah normal dilakukan. Launching itu biasanya sesuatu yang kita mau lakukan sebelum kegiatan inti itu dilaksanakan, dan itu sifatnya apa ya, publikasi gitu. Kita mau melakukan ini nih, kita publikasikan lebih awal, kita launchingkan lebih awal sebelum kita lakukan kegiatan intinya. Ya, saya pikir tidak perlu ada launching kalau cuma sekedar sosialisasi. Baik, Ibu. Oke. Nah, lalu ada sosialisasi multimedia yang menggunakan apa semua itu, leaflet, ya. Saya lihat ada apa lagi tuh? TikTok. Iya, ada TikTok. Ya, ceritanya TikTok itu mau gimana itu? TikTok, Ibu, saya akan membuat video. Di mana ada persyaratan seumpama jika penduduk ingin mengurus kartu keluarga, ada videonya apa-apa persyaratannya. Oke, baik. Nah, pretest dan posttest ini dilakukan di kegiatan sosialisasi tatap muka. Sosialisasinya ada tatap muka juga? Ada tatap atau menggunakan multimedia ini saja? Ada tatap muka juga, Ibu, dengan masyarakat di satu desa, yaitu Desa Peboa. Oke. Ya, sebelum sosialisasi, saya melakukan pretest dulu atas pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan. Oke. Nah, kalau begitu, coba ditambahkan satu tahapan juga di sini, ya. Karena tadi kan sudah bikin multimedia tuh, tapi tidak jelas multimedianya mau diapakan. Nah, kan sudah ada pembuatan multimedia. Ya, nah, di kegiatan sosialisasi di paling bawah, setelah dilakukan setelah dilakukan kegiatan sosialisasi tatap muka, ada tambahan tahapan kegiatan melakukan sosialisasi dengan menggunakan multimedia. Iya. Supaya terlihat bahwa multimedia yang digunakan itu juga dijadikan media sosialisasi, dilakukan sosialisasi. Kalau ini sepertinya hanya terlihat bahwa pada saat tatap muka hanya membagikan brosur atau leaflet, tapi tadi yang TikTok, yang enggak terlihat pemanfaatannya. Baik, Ibu. Seolah-olah hanya dibikin tapi habis itu diapakan gitu. Ya. Jadi Baik. ditambahkan di kegiatan tahapan sosialisasi. Ya, setelah ada posttest, pretest, ada tahapan kegiatan yang lagi atau itu di situ bisa ditambahkan tahapan sosialisasi dengan menggunakan multimedia. Ya. Baik, Ibu, rencananya setelah saya sosialisasi bertatap muka dengan desa, saya juga akan meminta nomor handphonenya juga, dan juga akan menyebarkan brosur atau leaflet di media sosial. Kalau TikTok saya video, tapi WA saya akan menyebarkan leafletnya. Ya, baik. Makanya kalau begitu ditambahkan dia supaya jelas tadi media-media yang dibuat mau diapakan. Penggunaannya dimanfaatkan bagaimana caranya. Jadi tambahkan dia di tahapan yang terakhir dari kegiatan sosialisasi, ya, karena itu adalah rangkaian kegiatan sosialisasi, ya. Oke. Lalu kita lihat, ada kegiatan evaluasi. Evaluasi lalu dilakukan di situ pengukuran, ya. Iya, betul. Oke. Itu gimana caranya itu lakukan evaluasi? Baik, terima kasih Ibu. Setelah semua kegiatan yang saya lakukan bersosialisasi dengan masyarakat desa, baik bertatap muka ataupun melalui multimedia, saya akan melakukan pengukuran capaian dan kegiatan saya, yaitu tersedia rekapitulasi hasil kegiatan, apa yang telah saya lakukan harus saya rekap, dan saya juga akan melihat seberapa banyak atau seberapa meningkatnya pemahaman masyarakat atas prosedur dan pengurusan persyaratan dokumen kependudukan atau Admindu. Oke. Nah, jadi di dalam pengukuran itu yang dilakukan adalah pengolahan data tadi, kan? Pengolahan data, pretest dan posttest.
Lalu kemudian juga pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan itu. Apakah kegiatan itu berhasil? Buat kesimpulannya dari hasil pengolahan data. Terjadi peningkatan pemahaman enggak? Nah, lalu kemudian dalam pelaksanaannya kegiatan itu sendiri, kegiatan sosialisasi itu sendiri, ada hambatannya enggak? Ada menemukan permasalahan apa di situ? Ada hambatannya apa enggak? Ya, lalu nanti hambatan itu nanti yang akan masuk di rencana tindak lanjut. Bagaimana perbaikannya nanti ke depan? Ya, kalau melakukan kegiatan sosialisasi seperti ini supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan pada saat melakukan sosialisasi, maka akan dilakukan langkah-langkah perbaikan apa aja rencana tindak lanjutnya. Lalu kemudian juga rencana tindak lanjut untuk lebih memasifkan sosialisasinya seperti apa. Itu dimuat dalam rencana tindak lanjut. Jadi outputnya bukan ini. Ya, ini saya lihat rencana tindak lanjut. Outputnya adalah kegiatan ini dilaksanakan terus-menerus sampai masyarakat memahami. Itu kan bukan outputnya. Jadi outputnya apa nih rencana tindak lanjut? Ya, outputnya bisa laporan, ya, yang berisi rekomendasi rencana tindak lanjut. Jadi kalau saya bilang sih ini ada satu output, ya, laporan dan rekomendasi. Ini dalam bentuk, makanya bikin dokumen laporan. Jadi outputnya ini adalah dokumen laporan, di dalamnya itu adalah menceritakan tentang apa yang dihadapi pada saat kegiatan, ada permasalahannya, lalu capaiannya seperti apa, terjadi peningkatan pemahaman atau tidak, lalu ada rekomendasi apa yang mau dilakukan ke depan untuk mengatasi masalah yang sudah dihadapi pada saat melakukan sosialisasi, ataupun untuk memasifkan sosialisasi ini ke depan. Ya, jadi dokumennya laporan saja gitu. Jadi bukan kegiatan ini terus dilakukan. Oke. Nanti laporan itu disampaikan kepada mentornya. Ini Ibu, laporan saya hasil pengamatan dan analisis saya terhadap pelaksanaan evaluasi pada pelaksanaan sosialisasi kita kemarin. Masih ada hambatan ini yang mau kita perbaiki ke depan ini. Kita masih bisa lakukan ini A, B, C dan seterusnya. Ya, Baik, Ibu. Oke. Nah, kita lihat jadwal. Kalau saya lihat jadwal, kesimpulan saya, ini Fatma terlalu banyak menggunakan waktu terhadap hal-hal yang sifatnya persiapan, sementara intinya sendiri ini agak kurang waktunya. Gitu. Gimana nanti mau bisa mengevaluasi itu, terutama terhadap kegiatan yang sosialisasi multimedia, ya, karena kan judulnya ini multimedia. Maka waktu yang digunakan untuk itu harus cukup lah gitu ya. Saya tidak mau bilang harus lebih banyak, tapi harus cukup sehingga kemudian kita mendapatkan gambaran, betul-betul mendapat gambaran untuk mengevaluasi apakah sosialisasi melalui multimedia ini berdampak terhadap masyarakat, ya, efektif atau tidak, ya, bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat atau tidak. Maka harus cukup waktunya. Kalau waktunya cuma dikasih waktu 2-3 hari untuk itu, Fatma mau mengevaluasi apa gitu? Apakah sudah kelihatan manfaatnya? Ya. Nah, karena itu coba lihat kuesioner aja itu waktumu menyusun kuesioner tuh sampai 2-4 sampai seminggu. Padahal menurut saya sih kalau cuma menyusun kuesioner enggak usah diurai tulis tangan dulu. Baru diketik, langsung aja diketik di laptop atau di komputer. Jadi enggak perlu lagi 2 kali kerja input lagi di Word. Langsung aja mengetik. Kenapa harus tulis tangan sekarang eranya kok era digital? Ya, jadi menyusun pertanyaan kuesioner ini saya tahu ini pasti menulis tangan ini. Di Word, Ibu, diketik di Word. Tapi ada tahap kedua menginput pertanyaan ke aplikasi Microsoft Word 2 kali kerja. Kenapa enggak ketik langsung di Word? Baik, Ibu. Ya? Ya. Oke. Sehingga tidak buang-buang waktu gitu. Jadi ASN ini kerjanya kan ada tadi nilai-nilainya, nilai-nilai efisien, nilai-nilai efektif. Waktunya jangan dibuang-buang tapi menghasilkan sesuatu pekerjaan yang terukur, efektif, mencapai tujuan. Ya? Baik, Ibu. Coba dilihat lagi. Terus
Coba lihat menyusun penyusunan waktunya, penyusunan medsosnya. Aduh, panjang sekali waktunya ini. Padahal cuma mau mencari referensi internet. Oh, ini mencari referensi internet ini kan kaitannya dengan menyusun bahan sosialisasi. Ya. Ya, Ibu. Lalu pembuatan medsosnya. Medsosnya ini berapa medsos semuanya? TikTok berapa video? TikTok ada rencana ada 5 atau 6, Ibu. Nah, terus apa lagi habis itu? Som, saya harus berkoordinasi dengan perangkat desa yang tidak hadir atau karena kondisi corona begini tidak boleh mengumpulkan banyak orang, jadi saya via Som selanjutnya. Tapi kan ini baru penyusunan media. Iya. Ini sudah sosialisasi atau baru menyusun media? Masih menyusun, Ibu. Lah iya, Pertama kalau kan masih punya menyusun tahap. media, lama sekali waktunya ini. Coba diefektifkan ya. Baik, Ibu. Dilihat kembali, coba dipikirkan berapa media yang dibikin. Apakah waktu ini terlalu lama atau bisa lebih diatur waktunya. Nah, ini juga rapat. Coba rapat yang tadi, rapat final check. Kan tadi sudah terkoreksi ya, rapat final check. Apakah perlu sampai 2, 4, 6, 8 hari? Apa semua ini mau dicek ini? Sampai butuh waktu 8 hari. Ya, coba ini 1 hari saja ini. Baik, Ibu. 1 hari sebelum sosialisasi ya. Sehingga waktumu akan lebih banyak untuk tadi sosialisasi tatap muka. Oke, yang paling kita mau cari ini adalah sosialisasi lewat medsosnya. Ya, berapa kali kamu mau melempar konten-konten medsosmu? Menggunakan media apa saja, karena dibilang tadi multimedia, menggunakan media apa saja. Lalu lihat setiap hari itu, buka dia. Hari ini yang mengakses TikTok saya dan menanggapi TikTok saya berapa? Ya, lihat. Katanya tadi mau lempar leaflet dan brosur juga ke mana? Ke FB atau kemana? Lihat berapa yang menanggapi dan melihat. Tiap hari dilihat gitu. Baik, Ibu. Ya. Jadi konten-konten itu dilihat. Maka harus cukup waktu untuk itu gitu. Kalau kamu cuma di akhir saja menebar itu, gimana kamu bisa evaluasi, bisa melihat itu tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi multimediamu? Ya, kan kita intinya di situ, mau lihat bagaimana dampak, bagaimana keefektifan cara baru kita melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan medsos ini kepada upaya sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Baik, Ibu. Oke, yang terakhir, saya pengen tanya nih. Tadi di kegiatan ini saya mau tanya ini kaitannya dengan kegiatan sosialisasi. Ya, Fatma menyampaikan ada menampilkan nilai efektif ya kaitannya dengan komitmen mutu. Seperti apa nilai efektif ini akan diterapkan nanti? Silakan, Fatma. Baik, Ibu, terima kasih. Efektif setelah saya bersosialisasi, saya berharap apa yang telah saya lakukan itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemahaman atas persyaratan dan prosedur pengurusan administrasi kependudukan. Terus, apa yang saya lakukan ketika saya bersosialisasi dan habituasi selama 30 hari, saya juga bisa mencapai target yang ingin saya capai, yaitu masyarakat sudah memahami. Sehingga kelak ketika mengurus dokumen kependudukan di Dinas Pencatatan Sipil, masyarakat tidak bolak-balik. Oke, baik. Nah, itu jadi kita juga harus selain ini paham konsepnya. Jadi ini Fatma udah paham konsepnya ya. Yang paling penting adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai itu ya dalam jiwa pikiran kita sehingga kemudian nanti pada saat implementasi akan keluar dengan sendirinya ya dalam bentuk sikap perilaku. Nah, nanti coba Fatma lihat lagi nih ya, lihat lagi, cari lagi nilai-nilai perkaya nilai-nilainya yang relevan dengan setiap tahapan kegiatan
ya. Mungkin masih ada nilai-nilai yang tertinggal yang sebenarnya itu relevan, bisa kita implementasikan pada saat kita melakukan tahapan-tahapan kegiatan. Baik, Ibu. Ya, contohnya apa? Dalam sosialisasi ada nggak di situ Fatma sampaikan nilai bahwa nanti Fatma akan melakukan konsisten, menerapkan nilai konsisten. Ada enggak? Sepertinya tidak ada ya. Iya, tidak ada, Ibu. Minta maaf. Nah, coba pikir-pikir, ada enggak kaitannya nilai konsisten ini pada saat kita sosialisasi untuk kita implementasikan? Ada, Ibu. Karena Gimana menurut Fatma? baik, terima Ada. kasih, Ibu. Ada keterkaitan dengan konsisten. Enggak nilai konsisten itu? Putus. Ya, gimana? Ada ya? Seperti apa? Bisa ditambahkan penjelasannya? Baik, Ibu, ketika bersosialisasi saya harus menerapkan nilai-nilai dasar konsisten, di mana setiap melakukan sosialisasi saya harus terus-menerus bersosialisasi kepada masyarakat, dan juga semoga apa yang saya lakukan bisa memenuhi pertama pemahaman masyarakat. Karena Oke, baik. Ya, bukan cuma itu, tapi kan nilai konsisten itu lebih kepada apakah pada saat sosialisasi itu kita betul-betul konsisten menyampaikan apa yang menjadi materi sosialisasi itu betul-betul sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan administrasi kependudukan. Ya, jangan sampai aturan kependudukannya menyebutkan bahwa syarat-syarat mengurus misalkan administrasi kependudukan A, KTP misalkan, itu adalah A, B, C, dan D, tapi kita menyampaikannya lain, tidak sesuai dengan aturan kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih ke situ ya, konsistensinya itu lebih ke situ. Apa yang kita jelaskan itu adalah berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu saya berikan contoh bahwa ya masih perlu menggali lagi nilai-nilai ya, cari nilai-nilai yang relevan dengan kegiatan atau tahapan kegiatan yang mau dilakukan sehingga kemudian nanti betul-betul pada akhirnya semua nilai-nilai nilai-nilai dasar ASN ini bisa kita aktualisasikan, bisa kita implementasikan, bisa kita jadikan kebiasaan kita dalam bersikap berperilaku yang akhirnya mengantarkan ini semua akan menjadi karakter kita nantinya ke depan. Oke, itu saja. Terima kasih. Sukses buat Bu Fatma. Bu Mentor, terima kasih. Pak Muhtar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Ibu Kaban, penguji yang terhormat, dan Ibu Mentor, Saudari Fatma. Ada beberapa catatan tadi, masukan dari Ibu penguji, harap diperbaiki. Saya juga setelah saya lihat tadi malam, sebenarnya saya juga berpikir ya kurang lebih seperti Ibu Kaban bahwa di sini sebenarnya Anda menjelaskan ketika konsultasi dengan saya jelas sekali tentang terutama tadi uji coba itu, karena Anda ingin mempublikasikan multimedia Anda di media sosial, maka Anda katakan mau launching. Nah, baru finalisasi karena Anda di tim, Anda tulis sini ada rapat tim, meminta masukan dari tim, kemudian sebelum sosialisasi di launching dulu media-media apa yang Anda ingin gunakan di media sosial. Nah, itu. Cuma Anda tadi tidak menjelaskan seperti itu. Mestinya seperti itu kepada saya. Jadi istilahnya hanya uji coba, itu launching bersama uji coba. Cuma launching itu sifatnya gaungnya lebih besar. Semacam suatu program besar yang akan diperkenalkan itu launching. Tapi kalau seperti kita ini hanya finalisasi dan uji coba. Paparkan kepada tim, apakah dia ada masukan? Karena tim kerja Anda bentuk, tentu harus ada informasi dari tim kerja. Kemudian penggunaan waktu juga, memang betul sekali. Saya baru lihat tadi malam juga finalnya, padahal yang kita sepakati bahwa yang inti sebenarnya, ya Anda di sosialisasi itu, mensosialisasikan multimedia, berapa kegiatan, di situ yang banyak Anda melakukan waktu, kemudian merekap lagi perkembangan, mengamati apa yang dilakukan oleh sasaran saudara. Kemudian nanti evaluasinya menyandingkan itu antara pre-test dan post-test, dan melihat trennya bagaimana. Kemudian rencana tindak lanjut itu kan merupakan uraian, laporan, yang merupakan apa yang Anda dapatkan, apa hambatan yang diselesaikan, kemudian bagaimana caranya, kemudian luasan yang Anda ingin kembangkan itu di rencana tindak lanjut, karena baru satu desa Anda sampel. Tapi ya, apapun itu saya apresiasi, silakan diperbaiki sesuai dengan apa yang disampaikan penguji.
dan tetap berkonsultasi dengan mentor dan kepada saya selaku coach, ya. Karena mentor itu Anda pembimbing utama Anda kalau di kampus itu. Secara teknis beliau lebih tahu. Nah, Baik. cuma ide bagaimana caranya saya akan lebih kita sepakati. Saya kira demikian. Makasih banyak Ibu pengujian terhormat, Ibu mentor dan Saudari Fatmawati. Demikian ujian rancangan aktualisasi Saudari Fatmawati. Kita akhirnya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Coach sudah memimpin jalannya skenario ujian dan terima kasih kepada Ibu penguji, Ibu Kaban. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Fatmawati yang sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi Ibu Cornelia, mohon maaf, Ibu mentor untuk mendampingi Ibu Fatmawati dalam pelaksanaan ujian. Dengan berakhirnya ujian ini, maka secara hormat saya minta Ibu Fatmawati dan Ibu Cornelia untuk meninggalkan ruangan ujian ini karena kita akan berganti dengan peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang.